karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial membangun dunia maya yang sehat dan positif. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital, di mana dunia seakan berada di genggaman tangan kita lewat ponsel pintar dan jaringan internet. Kita bisa menjelajahi dunia, terhubung dengan siapapun, dan menyuarakan pendapat kapanpun kita mau. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, bahkan membentuk identitas diri. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan itu, terdapat tanggung jawab besar yang seringkali kita lupakan. Media sosial ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat edukasi, motivasi, dan kolaborasi. Tapi, di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi sumber disinformasi, fitnah, perpecahan, dan bahkan kerusakan mental. Teman-teman yang saya cintai, mari kita buka mata berapa banyak hoax yang menyebar di WhatsApp dan Facebook, berapa banyak orang yang dibully di TikTok dan Instagram, berapa banyak konflik yang muncul hanya karena perbedaan pendapat yang tak dianggap dengan bijak. Semua ini menjadi cermin bahwa media sosial jika tidak dikelola dan ditanggung-jawabi bisa menjadi bumerang yang menyakitkan. Banyak orang merasa berani berkata kasar di balik layar karena merasa tak terlihat. Banyak pula yang mengorbankan keaslian demi popularitas. Bahkan tidak sedikit yang rela menyebar informasi palsu hanya demi mendapatkan perhatian dan klik. Ironis dan lainnya. Di zaman di mana akses informasi begitu luas, justru kita semakin rentan terjebak dalam kebodohan digital. Hadirin, lalu apa artinya bijak bermedia sosial? Bijak bermedia sosial berarti memiliki kesadaran penuh bahwa setiap tindakan kita di dunia maya membawa konsekuensi. Setiap komentar, setiap unggahan, setiap bagikan dan suka yang kita berikan bukanlah hal sepele. Mereka membentuk citra, mempengaruhi orang lain, dan meninggalkan jejak digital yang bisa bertahan selamanya. Bijak bermedia sosial juga berarti mampu mengendalikan diri, tidak tergesa-gesa, menyebarkan berita tanpa klarifikasi, tidak mudah terpancing emosi karena postingan yang provokatif, tidak merasa superior hanya karena bisa mencaci orang lain dari balik layar. Kita harus menyadari bahwa etika di dunia maya sejatinya sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Jangan sampai kemajuan teknologi malah menjadikan kita mundur secara moral. Jangan sampai kecanggihan alat menjadikan kita tumpul dalam rasa empati. Hadirin, media sosial semestinya menjadi ruang yang sehat dan aman, tempat kita berbagi inspirasi, bertukar pikiran, dan membangun jejaring yang bermanfaat. Untuk mewujudkan dunia maya yang seperti itu, kita perlu menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, pikir sebelum memposting. Yang kedua, perkuat literasi digital. Yang ketiga, sebarkan konten yang membangun. Yang keempat, berani melawan ketidakadilan digital. Teman-teman, kita para generasi muda adalah pemilik masa depan, dan di dunia digital adalah bagian dari masa depan itu. Apakah kita ingin mewarisi dunia maya yang penuh dengan kebohongan, pertikaian, dan tidak kepedulian? Atau kita ingin membentuknya menjadi ruang yang ramah, mendidik, dan menyemangati? Pilihan itu ada di tangan kita. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari akun pribadi kita, dari postingan hari ini. Jangan anggap kecil satu komentar positif. Jangan remehkan satu unggahan
demokratik. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Hadirin yang terhormat, akhir kata saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang cerdas secara digital, kuat secara moral, dan lembut dalam bersikap. Jadilah pengguna media sosial yang bukan hanya viral, tetapi juga bernilai. Bukan hanya trending, tapi juga menginspirasi. Mari kita bangun dunia maya yang sehat dan positif. Dunia maya yang mencerminkan kebaikan dunia nyata. Dunia maya yang membawa manfaat, bukan malapetaka. Dunia maya yang mencerdaskan, bukan membodohi. Dunia maya yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Demikian pidato saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga menyentuh hati, membagikan kesadaran, dan memantik semangat untuk menjadi agen perubahan digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam sejahtera dan salam bijak bermedia sosial. Sekian dan terima kasih.